Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Putri Kristianda dengan NIM BP 21104210024. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan kelas B Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Kami ditugaskan untuk melakukan praktikum mandiri, di mana tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan mengetahui mengenai morfologi, anatomi, dan struktur dari spesimen yang telah ditentukan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua hewan, yaitu dari hewan invertebrata, yaitu moluska atau hewan bertubuh lunak, dan hewan serangga atau insekta. Maka bahan-bahan dan alat yang saya butuhkan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah bahannya dari kelas insekta. Saya menggunakan belalang hijau atau Oxia servile. Belalang hijau atau Oxia servile dari famili Acherididae, ordo Orthoptera, dari filum Arthropoda. Kemudian yang kedua adalah cumi-cumi atau Loligo indica dari famili Lolingidae, kelas Cephalopoda. Kedua spesimen yang saya gunakan adalah spesimen invertebrata atau yang tidak punya tulang belakang. Kemudian alat-alat yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama, alas berupa talenan untuk cumi-cumi nanti. Kemudian alas untuk insekta atau untuk pada belalang nanti. Kemudian saya menggunakan pisau dapur, gunting biasa, pinset, pen tool untuk menancapkan bagian-bagian tubuhnya nanti, lalu panci atau baki biasa. Berikutnya adalah sistem saraf pada cumi-cumi. Cumi-cumi sebagai hewan cephalopoda memiliki sistem saraf yang berpusat di kepalanya yang menyerupai otak. Sistem saraf tersebut terdiri atas 3 pasang ganglion dan saraf, yaitu ganglion cerebral, ganglion pedal, dan ganglion visceral suprabukal. Seperti yang kita ketahui, setelah diamati, maka 3 pasang ganglia ini, yang 3 ganglia itu adanya mengelilingi esofagus. Salah satunya ini ya, seperti yang saya tunjukkan ini satu, dan ini satu, dan ini satu lagi. Di sini adalah tadi bagian esofagusnya atau kerongkongan. Nah, di sini maka 3 ganglia itu akan saling berhubungan di bagian kiri dan kanan, lalu di bagian tengah. Di sini nanti akan saling berhubungan, dan inilah yang disebut dengan bagian otak pada cumi-cumi tadi. Itu berfungsi sebagai otak pada cumi-cumi. Meskipun demikian, pada cephalopoda terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan ganglia ini tadi yang letaknya mengelilingi esofagus. Karena itu otaknya mempunyai bagian supraesofagus dan subesofagus. Pada bagian subesofagus terdapat pusat pernapasan untuk pengendalian inspirasi dan pengendalian ekspirasi. Selain itu, ada juga bagian ganglia pedal dan branchial yang fungsinya untuk mengontrol pergerakan lengan dan tentakel, sehingga pergerakan cumi-cumi ketika ingin memasukkan makanan melalui tentakel dan lengan ini tadi akan diatur oleh ganglia pedal dan branchial tadi. Sedangkan bagian otak supraesofagusnya berisi pusat motorik, pusat sensorik utama yang berupa lobus untuk pembau, dan kompleks dorsal vertikal. Cumi-cumi memiliki sistem saraf yang paling canggih di antara invertebrata yang menandingi beberapa sistem vertebrata. Otak besar pada cumi-cumi disertai dengan mata pembentuk citra yang besar, mata yang besar ini tadi, dan penghantaran yang cepat di sepanjang akson raksasa berelasi positif dengan kehidupan pemangsa yang aktif pada hewan ini. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai sistem saraf pada cumi-cumi. Sekian dan terima kasih. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai sistem saraf pada belalang. Sistem saraf pada belalang sendiri merupakan sistem saraf tangga tali yang berjumlah sepasang
di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Terdiri dari serangkaian ganglia yang dihubungkan dengan tali saraf ventral, terdiri dari 2 paralel konektif di sepanjang perut. Biasanya ganglion ada di setiap segmen tubuh. Maka sistem saraf pada belalang bisa kita bagi yaitu bagian kepala yang berisi otak atau ganglion berupa supraesophageal, di mana di bagian sini adalah di bagian sininya tepatnya dekat mata ini tadi adalah bagian protocerebrum. Kemudian protocerebrum ini gunanya untuk di bagian kepala ini sebenarnya ada protocerebrum yang gunanya untuk mengendalikan saraf-saraf pada mata oceli dan mata majemuk. Kemudian ada deuterocerebrum yang mengendalikan antena. Kemudian ada tritocerebrum yaitu yang mengendalikan labrum dan usus depan. Nah, di bagian belakang otak tadi ada juga subeesophageal atau ganglion, yaitu yang di sini, bagian di sini tadi yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan 3 pasang ganglia yang menyatu untuk mengendalikan mulut, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu. Kemudian di bagian sini akan ada ganglia atau pembesaran dari saraf-saraf tangga tali sebagai pusat refleks dan berbagai kegiatan. Ada 3 macam ganglia, yaitu ganglia kepala yang menerima urat saraf dari mata dan antena. Kemudian ada ganglia dada yang fungsinya untuk mengkoordinasi aktivitas sensoris mandibula, maksila, dan labium. Kemudian ada ganglia abdomen yang fungsinya untuk sebagai saraf menuju ruas dada dan perut. Kita akan memperhatikan saraf tangga tali yang ada pada bagian badan di sini tadi. Nah, di bagian sini biasanya akan memanjang saraf-saraf tangga tali, di mana di setiap segmen-segmen ini akan ada pembesaran berupa ganglia. Dan jika yang ini seperti jalinan, seperti tali ini adalah bagian dari saraf dia tadi. Dan jika kita perbesar maka bentuknya akan seperti ini. Jadi melalui pengamatan ini bisa kita simpulkan kalau sistem saraf pada tubuh belalang sendiri itu juga terbagi di masing-masing bagian tubuhnya. Seperti di kepala tadi, kita bisa menemukan di sini biasanya terdapat protocerebrumnya, protocerebrum, deuterocerebrum, dan tritocerebrum. Kemudian di belakangnya ada subaesophageal. Subaesophageal yang terdiri atas 3 pasang ganglia yang bersatu. Kemudian di bagian dadanya juga ada ganglia-ganglia, dan ketika ingin menuju ke abdomen tadi ada sebuah konektif yang menghubungkan antara ganglia di dada dengan ganglia di bagian perutnya. Dan masing-masing sistem saraf tadi mengambil peran mereka masing-masing di bagian tubuh pada belalang. Sekian dari sistem saraf pada belalang yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.